ke 260 juta penduduk Indonesia. Sungai menjadi bagian tak terpisahkan dari suatu wilayah negara, walaupun ada pula negara yang tak memiliki sungai seperti Laos. Jika berbicara mengenai sungai, cukup miris membayangkan sungai saat ini banyak yang tercemar akibat pembuangan sampah industri dan rumah tangga sembarangan. Namun, ternyata masih ada sungai-sungai yang terbebas dari pencemaran hingga terkenal sebagai sungai terjernih dan terbening di muka bumi. Berikut Ovel sudah merangkumnya untuk Anda. Sungai Verzaska, Switzerland. Sungai ini mendapatkan julukan Sungai Kristal saking jernihnya air sungai yang dimiliki. Memiliki kedalaman 15 meter dan panjang 30 km, sungai ini selalu menjadi idola para wisatawan yang berkunjung ke Switzerland untuk sekedar menikmati pemandangan maupun menyelam. Terdapat sebuah jembatan melengkung di atas sungai yang dikenal dengan sebutan Roman Bridge. Kejernihan air Sungai Verzaska sangat menakjubkan pemirsa. Jika dilihat dari bawah, sungai ini seperti memiliki kilauan kristal yang menyilaukan. Memang Switzerland menyimpan sejuta keindahan sungainya, termasuk Sungai Rhine yang memiliki panjang 1230 km dan merupakan sungai yang menjadi saksi sejarah peradaban Eropa. Sungai Douro, Portugal. Nominasi sungai bersih selanjutnya jatuh pada Sungai Douro. Sungai dengan aliran tertinggi di semenanjung Iberia ini memiliki panjang sekitar 897 km. Sungai ini memiliki warna air biru yang menakjubkan. Pantas saja jika Sungai Douro masuk menjadi situs warisan dunia loh pemirsa. Untuk menikmati keindahan dari Sungai Douro ini, Anda bisa berlayar menggunakan kapal-kapal yang tersedia di sana. Dan tentunya Anda tidak boleh melewatkan indahnya pemandangan berupa pegunungan dan aliran sungai yang tenang. Sungai Futaleufú di Chile dan Argentina. Nah, untuk Anda penyuka arung jeram, sungai ini wajib masuk list liburan Anda. Nama dari sungai ini yaitu Futaleufú, yang merupakan kata asli Mapuche yang berarti sungai besar. Penduduk setempat menyebut sungai ini sebagai Un Paisaje Pintado por Dios, pemandangan yang dilukis oleh Tuhan. Sungai Futaleufú ini berada di Taman Nasional Los Alerces yang dilindungi UNESCO di Argentina. Sungai ini begitu terkenal di seluruh dunia karena perairannya yang berwarna biru kehijauan, sebuah fenomena yang dihasilkan oleh gletser dan populasi ikan terbangnya. Sungai ini juga dianggap sebagai salah satu dari 3 sungai arung terbaik di dunia. Yang terakhir adalah Sungai Soka, sungai bersih di utara Slovenia. Sungai arung kedua yang wajib Anda kunjungi adalah Sungai Soka. Sungai yang memiliki panjang kurang lebih 138 km ini menjadi salah satu sungai yang memiliki pemandangan indah yang membentuk perbatasan antara Kekaisaran Austro-Hungaria dan Kerajaan Italia. Sungai Soka memiliki air berwarna kehijauan, dikelilingi oleh pepohonan hijau serta bebatuan yang menambah keindahan hingga membuat siapa saja yang melihatnya terpukau. Itu tadi deretan sungai terbersih dan terjernih di muka bumi. Agar generasi mendatang masih bisa menikmati keindahan ciptaan Tuhan yang Maha Esa ini, jangan buang sampah sembarangan ya pemirsa. Menjadi pemimpin suatu negara tentu saja akan dibekali beberapa sarana transportasi, termasuk pesawat pribadi. Hal ini diberikan untuk mempermudah presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Namun, ada beberapa polemik pesawat kepresidenan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berikut informasinya. Polemik pengecatan ulang pesawat kepresidenan Indonesia. Pesawat kepresidenan Republik Indonesia BPJ-2 telah dicat ulang dari warna biru putih menjadi merah putih. Hal ini menuai berbagai kontroversi karena dinilai pemborosan di saat pandemi. Pasalnya biaya yang dibutuhkan mencapai 2,1 miliar rupiah. Namun politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arteria Dahlan, meminta pengecatan itu tidak perlu diperdebatkan. Justru warna saat ini menggambarkan warna bendera kemerdekaan. Terkait biaya, pemerintah telah menyiapkannya sejak tahun 2019.
Pesawat kepresidenan Rusia dibobol maling. Tidak hanya di Indonesia, polemik juga terjadi di negara lain. Pada Desember tahun lalu, pesawat kepresidenan berjuluk Doomsday yang tahan ledakan nuklir hingga kebal persenjataan barat milik Presiden Rusia Vladimir Putin dicuri. Pelaku mengambil 39 perangkat radio yang terpasang. Bukan perangkat biasa, alat tersebut mengandung emas dan platinum yang diduga menjadi tujuan pencuri. Saat penyelidikan, ditemukan sidik jari pada pesawat Ilyushin Il-80 Maxdom yang sedang direnovasi di Taganrog, Rusia. Pesawat kepresidenan Amerika Serikat menabrak burung. Pada September tahun 2020, pesawat kepresidenan Air Force Two yang dinaiki Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence terpaksa putar balik ke Bandara New Hampshire. Penyebabnya karena pesawat tersebut menabrak burung dan pilot tak ingin ambil resiko jika terjadi sesuatu. Setelah kejadian tersebut dipastikan Mike Pence dan rombongan tidak menderita luka. Akhirnya perjalanan ke Washington DC dilanjutkan dengan menggunakan pesawat kargo yang biasa digunakan dinas rahasia untuk mengangkut kendaraan dinas kepresidenan. Pesawat kepresidenan Meksiko tak laku dijual. Hingga Januari tahun 2020, pesawat kepresidenan Meksiko senilai 1,8 triliun belum laku terjual setelah ditawarkan kepada Amerika Serikat. Saat Lopez Obrador menjadi presiden, ia menilai pesawat tersebut merupakan pemborosan di saat rakyat Meksiko harus hidup dalam kemiskinan. Akhirnya pesawat berjuluk Gajah Putih itu diparkir di lapangan terbang Victorville, California, dan disewakan dengan biaya per jam untuk membayar cicilan. Harapannya uang dari penjualan pesawat tersebut dapat digunakan untuk peralatan medis dan penanggulangan kemiskinan di Meksiko. Itulah beberapa polemik yang terjadi di beberapa negara terkait pesawat kepresidenan. Setiap negara memiliki solusi masing-masing dalam penyelesaiannya. Saat ini teknologi berkembang pesat, tak terkecuali di bidang persenjataan, khususnya rudal. Senjata ini masih menjadi senjata andalan di setiap negara yang mempunyai kekuatan militer. Banyak negara yang mengembangkan alutsista negaranya, dan inilah deretan rudal tercanggih yang ada di belahan negara di dunia versi top files. Rudal bernama RS-24. Di negara-negara dunia, mungkin apabila mendengar negara Rusia, pasti langsung teringat akan alutsistanya. Ya, benar saja pemirsa, negara ini berada di peringkat pertama yang mempunyai teknologi rudal terbaik. Rusia mempunyai beberapa jenis rudal andalan, di antaranya RS-24, yang mempunyai kemampuan untuk membawa senjata nuklir yang mempunyai 4-6 hulu ledak. RS-24 memiliki jangkauan sejauh 10.500 km. Rusia juga mengembangkan R-36M Intercontinental Ballistic Missile atau dikenal ICBM. R-36M adalah rudal jarak jauh yang mempunyai jangkauan terpanjang di dunia sekitar 16.000 km. Saat ini Rusia juga mengembangkan rudal balistik pada kapal selam mereka yang dianggap sebagai masa depan triad nuklir Rusia. The Minuteman III atau dengan nama lain LGM-30G dianggap sebagai salah satu rudal dengan jangkauan terpanjang sekitar 10.000 km dengan berat hampir 34,473 kg. Rudal ini mampu meluncur dengan kecepatan 15.000 mph. Minuteman adalah satu-satunya rudal yang berbasis ICBM di kemiliteran Amerika Serikat. Rudal lainnya adalah UGM-133 yang mampu membawa senjata nuklir dengan jangkauan mencapai 11.300 km. Rudal ini mampu meluncur dengan kecepatan 13.000 mph. Rudal Prithvi A1. Hampir 2 dekade, India sedang mengembangkan rudal balistik bernama Prithvi A1 dan Prithvi I-2 yang telah dimasukkan ke Angkatan Darat dan Angkatan Udara India. Negara semenanjung ini juga telah memproduksi rudal Agni-1 yang memiliki jangkauan sekitar 700 km dan Agni-2 yang memiliki jangkauan maksimum hampir 2.500 km. Beberapa waktu lalu India mengumumkan telah menguji Agni-3 dengan jarak sekitar 4.000 km. India juga akan meluncurkan rudal balistik yang bernama Sagarika yang sekarang sedang dikembangkan. Negara ini juga telah berhasil menguji rudal Agni-4. Negara Israel memiliki industri rudal yang telah mengembangkan rudal balistik dan rudal jelajah. Negara ini juga mempunyai senjata tak berawak dan industri pertahanan rudal.
Israel yang dibantu Prancis telah memproduksi rudal Jericho 1. Rudal jarak pendek yang mempunyai jangkauan hampir 500 km. Pada tahun 1970, Israel telah mengembangkan Jericho 2 yang mempunyai jangkauan sekitar 1.500 km sampai 1.800 km. Untuk mengembangkan persenjataan ini, Israel dibantu oleh Amerika Serikat dalam menyediakan bantuan keuangan untuk pengembangan rudal The Arrow Cheater Defense, rudal dengan sistem pertahanan tunggal. Beralih ke Iran adalah salah satu negara di Timur Tengah yang sedang mengembangkan teknologi rudal. Iran saat ini telah mempunyai sistem rudal yang lengkap. Negara ini juga telah mengembangkan roket artileri jarak pendek. Iran juga telah menciptakan Shihab-1 dengan jangkauan sekitar 300 km dan Shihab-2 yang memiliki jangkauan sekitar 550 km. Namun tak hanya itu, Iran juga memiliki rudal Shihab-3 dan mempunyai jangkauan yang lebih panjang, yaitu 1.300 km. Iran telah terbukti sukses melakukan percobaan rudal Shihab-3 dengan jarak target 2.000 km. Itulah beberapa deretan rudal tercanggih yang ada di dunia telah berhasil Tofels rangkum untuk Anda. Ada berbagai macam jenis minuman yang bisa dinikmati di dunia ini, mulai dari air mineral, jus, susu, sampai yang pahit seperti jamu. Dan minuman-minuman tersebut biasa kita beli dengan harga normal. Namun ternyata ada loh minuman yang harganya bisa dibilang tak masuk akal, bahkan sampai ratusan juta rupiah. Kira-kira apa saja ya? Berikut informasi beberapa minuman termahal di dunia. Acqua di Cristallo Tributo Ammodigliani. Siapa bilang air mineral tidak bisa memiliki harga selangit? Nah, Acqua di Cristallo Tributo Ammodigliani akan membuktikan bahwa pemikiran tersebut salah. Karena Acqua di Cristallo Tributo Ammodigliani adalah air mineral termahal di dunia dengan harga yang mencapai 876 juta rupiah per botol. Yang membuat air mineral ini mahal ternyata sumbernya berasal dari dua mata air yang berbeda di Fiji dan Prancis. Tidak hanya itu, botolnya pun juga mewah karena terbuat dari emas 24 karat serta dirancang oleh desainer ternama Paolo Di Veracci. Bahkan bahan emas yang digunakan untuk membuat botol ini menyebabkan rasa airnya jadi lebih enak. Ada yang tertarik ingin mencoba? Organic Avenue. Organic Avenue adalah sebuah merek jus diet yang ditemukan oleh Dennis Murray dan dijual di New York. Produk ini sangat populer dan dikonsumsi oleh beberapa artis terkenal di luar negeri. Tak tanggung-tanggung, harga per botolnya pun sangat fantastis karena mencapai 8,7 juta rupiah. Waduh, jus aja bisa sampai jutaan ya. Milkshake. Milkshake termahal di dunia berasal dari sebuah restoran dengan nama Serendipity Tree di New York. Milkshake ini terbuat dari susu sapi Jersey, es krim vanila dari Tahiti, krim kental Devonshire asal Inggris, saus karamel yang terbuat dari susu keledai, vanila dari Madagaskar, emas 23 karat, dan bahan-bahan mahal lainnya. Gelasnya sendiri dibalut dengan 3.000 kristal Swarovski, didesain khusus oleh Kelly DeVries dan rekannya dari Crystal Ninja. Teh Guanyin berasal dari daerah Ansi yang terletak di provinsi Fujian, China. Teh Guanyin termasuk salah satu teh termahal di dunia. Harga per kilonya mencapai 24 juta rupiah. Tingginya harga teh ini disebabkan karena proses pembuatannya yang rumit. Selain itu, teh ini juga memiliki rasa yang khas dan tetap pekat walaupun telah diseduh beberapa kali. Teh berjenis oolong ini juga memiliki aroma yang istimewa dan berbeda dibanding dengan teh lainnya. Itulah beberapa minuman termahal di dunia dengan harga yang fantastis. Bagaimana pemirsa di rumah berminat mencobanya?
Bagi seorang pecinta makanan, tentu tidak masalah jika harus merogoh kocek yang lumayan besar hanya untuk menyantap makanan kesukaannya. Di dunia ini ternyata banyak makanan yang harganya sangat fantastis dan rasanya sangat enak. Kira-kira apa saja ya makanan termahal di dunia? Berikut informasinya. Lobster laut. Lobster laut merupakan makanan yang mewah. Bahkan tidak semua restoran bisa menyediakan makanan ini. Rasa nikmat dan aroma yang khas dari lobster laut memang pantas membuat makanan tersebut menjadi makanan yang mahal. Harga mentah lobster laut bisa mencapai 3 juta rupiah per kilonya. Apalagi jika sudah menjadi hidangan, tentunya akan lebih mahal lagi. Daging sapi Kobe merupakan daging yang termahal di dunia. Wajar saja, sebab dalam perawatannya, sapi-sapi Kobe mendapatkan perawatan yang cukup istimewa serta nutrisi yang cukup memenuhi sehingga daging sapi tersebut menjadi begitu mahal. Bahkan dalam perawatannya, sapi-sapi Kobe juga dipijat untuk membuat daging menjadi lembut dan lemaknya menjadi merata. Nama Kobe sendiri merupakan nama sebuah kota penghasil daging sapi yang berkualitas di dunia. Untuk harganya, daging sapi Kobe dijual dengan harga 6 juta rupiah per kilonya. Sup sarang burung walet. Sarang burung ini hampir seluruhnya terbuat dari air liur burung walet, tanpa tambahan bahan asing. Akibatnya, sarang mereka menjadi sumber kelezatan masakan Tiongkok. Harga per kilogram makanan ini mencapai $3.000 Amerika Serikat atau 42,4 juta rupiah. Kenapa harganya mahal? Karena mengumpulkan sarang burung walet adalah pekerjaan yang berbahaya. Burung-burung tersebut membangun sarangnya di atas tebing terjal, di mana resiko terjatuh sangat tinggi. Foie gras. Foie gras dibuat dari hati bebek atau angsa yang sudah diberi lemak hingga membesar sekitar 10 kali ukuran normal. Rasa dari foie gras ini sangat kaya dan terasa berlemak tapi tetap lembut. Harga foie gras sangat mahal, tapi ternyata proses dibaliknya sangat kejam. Bebek dan angsa tersebut dipaksa diberi makanan jagung lewat saluran makanannya dipasangkan pada mereka. Praktik ini sudah dilakukan sejak tahun 2500 sebelum Masehi. Saat orang-orang Mesir kuno belajar bahwa banyak burung yang bisa digemukkan lewat proses pemaksaan makanan. Kini, banyak negara yang sudah menetapkan aturan melawan praktik ini, serta mempengaruhi produksi, impor, dan penjualan dari foie gras. White truffle. White truffle bisa ditemukan di daerah Piedmont di Italia Utara. White truffle hanya bisa tumbuh di antara akar-akar pohon tertentu. White truffle lebih jarang ditemukan dan tidak bisa dibudidayakan. Walaupun banyak orang yang sudah mencoba untuk membudidayakan selama bergenerasi, white truffle hanya bisa dipanen dari alam liar. Salah satu harga white truffle yang memecahkan rekor adalah yang dibeli oleh pemilik kasino di Macau, Stanley Hio pada 2007 lalu. Ia menggelontorkan dana sekitar $330.000 Amerika atau sekitar 5 miliar rupiah untuk membeli satu truffle yang sangat besar seberat 1,5 kilogram. Harga yang sangat fantastis ya untuk sebuah jamur. Kaviar. Kaviar dianggap jadi salah satu makanan terenak di dunia. Kaviar kerap ditemukan di beberapa restoran mewah dan memiliki rasa yang cukup unik. Harga kaviar biasanya sekitar $100 Amerika atau setara dengan 1,6 juta rupiah untuk 1 ons. Salah satu kaviar paling terkenal berasal dari ikan sturgeon, beluga, yang bisa ditemukan di Laut Kaspian dan Laut Hitam. Sayangnya kini ikan sturgeon beluga terancam punah. Namun yang lebih langka lagi adalah telur dari ikan sturgeon albino. Ikan tersebut sekarang hampir punah dalam lingkungan aslinya. Kaviar yang paling mahal berasal dari ikan sturgeon beluga albino yang sangat tua dan umurnya mencapai 100 tahun. Kaviar putih yang dihasilkan ikan tersebut dijual dengan harga $34.500 Amerika per kilogram atau setara dengan 545 juta rupiah. Itulah beberapa makanan termahal di dunia. Tentu rasanya juga sangat enak. Ada yang berminat mencicipinya? Selamat merayakan Tahun Baru Islam bagi pemirsa yang beragama Muslim. Tahun Baru Hijriah atau Tahun Baru Islam merupakan hari peringatan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah tahun 662 Masehi. Dalam merayakan suatu peristiwa,
Berbeda wilayah, maka akan berbeda pula tradisi dalam memperingati Tahun Baru Hijriah yang jatuh pada hari ini. Seperti di Indonesia, ada tradisi mubeng benteng di Yogyakarta, kirap kebo dan pusaka di Solo, dan upacara tabuik di Pariaman. Dan tidak hanya Indonesia saja yang memiliki tradisi unik ini, ternyata di berbagai belahan dunia ada juga tradisi tentang perayaan Tahun Baru Islam. Penasaran negara apa saja? Berikut informasinya. Negara pertama adalah negara tetangga, Malaysia. Ada sebuah tradisi di Kuala Lumpur saat menyambut Tahun Baru Islam, yaitu dengan berdoa dan membaca surah Yasin di dalam masjid. Biasanya Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri akan turut hadir dalam perayaan satu ini bersama warganya. Di masyarakat Muslim di Malaysia juga merayakan dengan mengadakan parade atau upacara khusus di lapangan. Selain itu, Anda juga dapat menjumpai tradisi pembagian bubur Asyura di banyak masjid di wilayah Penang. Bubur tersebut dimasak dalam jumlah besar dan dibagikan pada umat Muslim lainnya. Negara selanjutnya, Brunei Darussalam. Dalam menyambut Tahun Baru Islam, masyarakat Muslim Brunei akan berpuasa dan berdoa sepanjang bulan Muharram, terutama selama 10 hari pertama. Masyarakat Muslim di Brunei akan membersihkan masjid dan tempat-tempat beribadah lain di seluruh negeri untuk menyambut Tahun Baru Islam. Berikutnya ada negara Arab Saudi. Masyarakat Muslim Arab Saudi merayakan Tahun Baru Hijriah dengan sangat meriah. Orang-orang akan saling mengirim salam dan menyampaikan harapan dan doa di tahun yang baru. Beberapa orang di Jeddah juga memiliki tradisi kecil, yakni meminum segelas susu di pagi hari agar tahun baru bisa dijalani dengan bersih dan putih. Mereka juga akan menyantap sesuatu yang hijau untuk makan siang sebagai lambang diberkati. Kemudian tradisi minum teh almond dan sedikit madu agar tahun baru akan berjalan sama manisnya. Yang terakhir ada negara Maroko. Tahun baru Islam di negara Arab juga dikenal dengan Asyura, yang merujuk pada hari ke-10 untuk bulan Muharram. Masyarakat Muslim Maroko cenderung menjalankan Asyura dengan tradisi agama yang lebih luas. Anak-anak juga bahagia menyambut Asyura sebagai waktu untuk hadiah, mainan, uang, dan mungkin pakaian baru. Mainan akan dipajang secara mencolok untuk dijual di toko-toko, dan suara genderang kecil atau tarija dan petasan terdengar di sebagian besar lingkungan. Itulah deretan negara dengan tradisi unik dalam memperingati Tahun Baru Islam.